Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairun mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Sekali lagi, selain kepada orang yang beriman, juga mereka yang mengerjakan kebajikan. Mereka yang tidak mengenal Allah, mereka yang tidak paham apa itu Allah, mereka yang dari sejak lahir hingga mati tidak tahu itu Allah, karena tidak ada kabar berita datang ke telinganya, tidak ada surat, tidak ada kabar burung, tidak ada kabar langit. Tapi dia mengerjakan kebajikan, maka tetap dapat dia dalam golongan mereka yang mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Itu yang ingin saya tekankan sekali lagi ya. Yang pertama itu yang harus dipahami, itu namanya keadilan ilahi. Karena terkadang kita sebagai orang mukmin mengaku dirinya mukmin sih, bukan termasuk golongannya mukmin. Karena salah satu ciri orang yang mukmin adalah ibunya Isa alaihissalam yang tidak pernah disentuh oleh lelaki sehingga lahir Nabi Isa. Bisa seperti itu, suci seperti itu, tidak akan mungkin manusia biasa melakukan bisa seperti itu. Jadi kita, karena kita congkak, karena kita sombong, karena kita baru hafal 1%, 2% ayat Al-Quran, sudah merasa memiliki seluruh Al-Quran. Oh, aku termasuk golongan orang yang mukmin. Kalian kafir semua, kalian aneh. Kalian termasuk orang yang harus dimusnahkan di muka bumi. Itulah otak-otak ISIS, otak-otak Al-Qaeda dan segala macam yang disesatkan oleh Iblis Sanatullah. Ujubnya melebihi gunung-gunung berapi manapun, ujub takaburnya melebihi puncak-puncak tertinggi gunung dimanapun. Jadi kode Iblis Sanatullah itu ketika dia tidak bisa mempalingkan manusia dari menyembah kepada Allah, lalu dia memalingkan fokusnya itu untuk menyembah, untuk penyembahan, untuk merendahkan dirinya kepada Allah, melambungkan dirinya melebihi kesewajaran, kenormalan manusia, sehingga merasa dirinya melebihi manusia-manusia yang lain, superas. Muncullah Hitler, muncullah Napoleon Bonaparte, muncullah pemimpin-pemimpin yang begitu mengagung-agungkan rahasia, begitu mengagung-agungkan dirinya, keturunannya dan sebagainya, sehingga lahir lagi dan itu saling membunuh, saling menyekam. Padahal Allah menugaskan manusia itu santai saja, wajar saja, ya biasa aja. Kau orang yang baik, orang yang beriman, ya kerjakan kebajikan, maka pahala tidak akan putus-putus. Semudah itu, serileks itu, senyaman itu. Jadi ketika kita memusatkan perhatian kita kepada harta benda, kepada rumah-rumah mewah, kepada gundik-gundik kita, kepada baju-baju kita, kepada tas-tas kita, sepatu-sepatu kita, itu hal yang paling rendah. Maka Allah tempatkan dia dengan tempat yang serendah-rendahnya. Karena fokus keilahiannya, fokus ketuhanannya, fokus sujudnya, fokus rukunya, fokus itidalnya, fokus bacaan sholatnya itu tidak lagi kepada Allah, tapi kepada benda-benda, pada materi-materi. Dia ingin disembah seperti Fir'aun, dia ingin disembah seperti Namrud, dia ingin kaya seperti Qarun yang merasa dirinya itu hidup hingga akhir zaman. Disesatkan sekali lagi oleh Iblis Lanatullah, logika sesat Iblis yang senantiasa ingin berperang kepada keturunan Nabi Adam dan keturunannya. Iblis itu saking dengki kepada Allah, bahkan dia rela masuk neraka. Kau tahu Iblis, kalau kau
ingin menyisakan anak keturunan Adam hingga ke neraka, berarti kau juga nanti akan masuk neraka. Oh, tidak masalah, yang penting Adam dan keturunan tidak berhak untuk mendapat penghormatan langit dan bumi, mendapat penghormatan para malaikat, bahkan mendapat penghormatan dari kau, ya Allah. Itu luar biasa, makanya dengki itu luar biasa. Tidak ingin melihat orang lain bahagia, tidak ingin melihat teman bahagia. Tidak wajar, sakit, tidak waras. Penampakannya memang waras, kelihatannya waras. Itu pemimpin-pemimpin yang menggerus orang kelihatannya waras sekali, lulusan PhD, lulusan S3, S4, S segala macam. Temannya banyak, pandai berbahasa Inggris, pandai berbahasa yang lain-lain, waras. Namun kejiwaannya itu yang terlalu menyembah materi, menyembah berhala-berhala berupa pujian-pujian teman-temannya, kolega-koleganya, sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan pujian itu, meskipun dengan cara mengurus duit rakyat. Musuh yang paling sejati itu adalah kecintaan kepada dunia. Allah tidak melarang untuk mencintai dunia, tapi jangan halangi kecintaanmu kepada aku dulu, itu yang paling utama. Dunia mah gampang. Kau cintai aku, seluruhnya ikut serta. Kau sujud kepada aku, seluruhnya ikut serta. Kau menisbahkan hidupmu untuk aku, seluruhnya ikut serta. Maka orang tua kita sering mengatakan, agama dulu yang dipentingkan, nanti yang lain ikut. Kan jiwa muda kita, gejolak-gejolak ambisi kita yang begitu nafsu, kan memang begitu. Darah itu berkembang. Allah menciptakan manusia dari hanya segumpal darah, lalu beranak pinak begitu banyak darah. Itu tuh yang darah muda yang belum ada pengalaman, belum ada pengetahuan, belum ada logika-logika ilahiyah, apalagi hidup di lingkaran teman-teman yang tidak sujud kepada Allah. Itu darah-darah itu yang mudah sekali dimainkan oleh iblis. Karena ketika Adam dalam bentuk dami yang di langit pertama, itu sudah masuk dulu ke dalam seluruh urat tunjuk darah Adam, mengetahui setiap apa ambisi manusia itu semua. Hanya satu manusia bisa mengalahkan seluruhnya itu dengan kesabaran, karena manusia itu dari tanah itu sabar. Maka ketika seorang penjahat, ketika seorang pengantit uang rakyat, ketika seorang pemimpin yang begitu fobianya terhadap star syndrome-nya, begitu jatuh pasti langsung sabar, kembali kepada tanah, kembali kepada sujud kepada Allah, kembali kepada fitrahnya yang paling hakiki, diam, sabar. Sudah fitrah manusia itu tanah, sabar. Hanya satu yang mengalahkan nafsu hewaninya, nafsu untuk menghalalkan segala cara, itu sabar. Sabar saja. Kalau kita tidak bisa seperti teman-teman kita yang kaya-kaya, teman-teman kita yang banyak mendapatkan, ya sabar. Apa yang kita lihat di hadapan itu belum tentu itu apa yang kita pikirkan, karena mereka juga memiliki masalahnya masing-masing, memiliki masalahnya sendiri-sendiri, memiliki ambisi-ambisinya sendiri, memiliki logika-logika sendiri. Kita tidak tahu apa-apa. Maka jangan terlalu mengkultuskan panca indera. Sekali lagi, ini dunia modern terlalu mengkultuskan panca indera. Panca indera itu hanya alat, bukan tujuan. Sama seperti demokrasi, cuma alat. Tujuan kita hanya satu, la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Camkan saja itu. Jalan kebajikan, jalan kelurusan, itu nanti akan terbentang dengan sendirinya. Pemilik hati seluruh manusia, pemilik alam semesta, hari pembalasan. Mudah kan sebenarnya, namun karena begitu banyak problem-problem hidup, begitu banyak kanan kiri kita, itulah yang gampang dibisikkan oleh iblis sanatulun kita, sehingga ke dalam tempat yang serendah-rendahnya.
Alhamdulillahirabbil alamin.